halo, nama saya Epi Nur Salimah dengan NIM 877676796. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti, niktinasi, dan gerak geotropisme negatif. Alat dan bahan yang disiapkan untuk mengamati gerak seismonasti dan niktinasi adalah tanaman putri malu, kotak dari karton warna hitam, jam tangan, dan alat tulis atau penggaris. Baik, yang pertama saya akan mengamati gerak seismonasti, yaitu gerak tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan sentuhan atau getaran tanpa bergantung pada arah datangnya rangsangan. Ketika kita sentuh daunnya, daun akan menutup sebagai bentuk reaksi tanaman terhadap sentuhan tersebut. Mari kita lakukan. Ketika daun putri malu disentuh dengan sentuhan yang halus atau pelan, daun akan menutup dengan lambat dan tidak semuanya rapat. Dan ketika kita menyentuhnya dengan sentuhan yang sedang atau sedikit agak kasar, daun akan menutup lebih cepat dan lebih agak rapat. Kemudian jika sentuhannya sangat kuat atau kasar, daunnya akan menutup sangat cepat dan rapat, bahkan tangkainya bisa ikut menekik. Percobaan kedua, saya akan melakukan percobaan untuk melihat gerak niktinasi. Tanaman putri malu diamati untuk mengetahui responnya terhadap perubahan intensitas cahaya antara siang dan malam. Di sini saya menggunakan sebagian tanaman putri malu untuk ditutupi kotak hitam dan dibiarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit berlalu, mari kita buka kotak hitamnya dan melihat apa yang terjadi pada tanaman putri malu. Ternyata daun putri malunya menutup. Ini menunjukkan bahwa ketika tanaman putri malu berada dalam kotak yang gelap, daunnya itu akan menutup perlahan seiring berkurangnya cahaya. Ini karena tanaman putri malu merespon kurangnya cahaya yang menandakan waktu malam, di mana secara alami daun akan menutup. Berbeda dengan tanaman putri malu tanpa ditutup oleh kotak. Daun putri malunya masih terbuka. Pada percobaan yang ketiga, saya akan mengamati gerak geotropisme. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, pot berukuran kecil 2 buah, tanah yang subur secukupnya, biji kacang merah secukupnya, juga air, dan label. Yang pertama adalah memberi lubang pada bagian alas pot. Berilah label A dan B pada kedua pot tersebut. Isilah pot dengan tanah secukupnya, lalu tanam 3 biji kacang merah pada kedua pot tersebut. Hari keempat, pot B, satu batangnya menjulang sekitar 13 cm. Pada hari itu, saya memposisikan mereka dengan cara berbeda. Saya meletakkan pot B dengan cara vertikal, berdiri secara tegak, dan untuk pot A, saya simpan dengan cara horizontal atau arah mendatar. Pertumbuhan hari kelima setelah perubahan posisi dari kedua pot tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan selama 7 hari terhadap 2 pot kacang merah yang diberi perlakuan berbeda, dapat disimpulkan bahwa batang tanaman menunjukkan gerak geotropisme negatif, yaitu gerak tumbuh batang yang melawan arah gaya gravitasi. Hal ini terlihat jelas pada pot A yang pada hari keempat diletakkan secara horizontal. Arah pertumbuhan batang berubah, batang tidak lagi tumbuh lurus, melainkan membengkok ke atas. Ini menunjukkan bahwa batang tanaman memiliki kemampuan untuk mendeteksi arah gravitasi. Sementara itu, pada pot B yang dibiarkan tetap dalam posisi vertikal, batang tanaman tetap tumbuh menjulang ke atas. Namun pada hari-hari berikutnya, batang terlihat membengkok mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Hal ini menunjukkan adanya gerak fototropisme positif, yaitu gerak bagian tumbuhan menuju ke arah datangnya cahaya. Dengan kata lain, batang tanaman pada pot B merespon rangsangan cahaya dengan cara membelokkan pertumbuhannya ke arah sumber cahaya. Setelah melakukan ketiga percobaan gerak pada tumbuhan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan mampu merespon berbagai rangsangan lingkungan seperti sentuhan, cahaya, dan gravitasi melalui gerak yang khas sebagai bentuk adaptasi untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Terima kasih.